Halo semua. Karena saya banyak mendapatkan komentar dari teman-teman yang muslim yang berkata bahwa Yesus hanya manusia, jadi pada video ini saya mau memberikan tanggapan dan tantangan sesingkat-singkatnya. Oleh sebab itu, silakan teman-teman nonton video ini sampai habis, supaya teman-teman bisa menjawab tantangan saya. Oke, kita mulai aja ya. Yuk kita baca dulu 1 Yohanes 1 ayat 7. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Jelas ya? Tertulis Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi apakah Yesus adalah manusia? Yes, Yesus adalah manusia. Berarti kita sepakat ya bahwa Yesus adalah manusia. Yesus adalah manusia tulen, manusia sejati. Oke? Nah, buat teman-teman muslim yang berkata bahwa Yesus hanya manusia, apa maksud kamu berkata hanya? Yesus hanya manusia. Kamu bermaksud untuk berkata bahwa Yesus seperti kamu kan? Oke? Kalau kamu berkata bahwa Yesus hanya manusia seperti kamu, berarti kamu seperti Yesus. Berarti semua yang bisa Yesus lakukan, kamu juga bisa lakukan. Betul? Hah? Apa? Nggak bisa. Gimana sih? Kan kamu berkata Yesus hanya manusia biasa. Berarti kamu juga mampu dong melakukan semua yang Yesus lakukan. Ingat ya, kamu yang berkata bahwa Yesus hanya manusia. Jadi dengan standar yang kamu katakan sendiri, dengan standar Yesus adalah manusia, bahkan kamu berkata Yesus hanya manusia, saya mempertanyakan kamu. Dibandingkan dengan standar bahwa yang disebut manusia adalah yang seperti Yesus, kamu adalah manusia atau binatang. Paham ya? Jadi saya tantang kamu semua yang berkata bahwa Yesus adalah manusia, termasuk orang Kristen. Saya mau memberikan satu tantangan yang sangat sederhana. Buktikan bahwa kamu adalah manusia juga seperti Yesus. Buktikan bahwa kamu adalah manusia sejati, bukan topeng monyet, yang di luarnya kelihatan seperti manusia tetapi di dalamnya binatang biadab. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Sangat gampang. Saya kasih kamu dua pilihan. Kamu pilih yang sesuai dengan Alkitab, atau kamu pilih sesuai dengan Al-Quran. Kita mulai dengan Alkitab dulu ya. Yuk kita baca Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Seperti apa mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu? Yuk kita baca Lukas 23 ayat 33-34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, ini adalah standar seorang manusia yang ditetapkan oleh Yesus. Yesus memberikan perintah dan memberikan contoh. Dan memang untuk inilah Yesus datang sebagai manusia, untuk memberikan kamu contoh. Seperti ini loh seharusnya seorang manusia. Yesus bukan cuma bisa ngomong, tetapi nggak bisa melakukannya. Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Walaupun Yesus dituduh, dicaci, dihina, dihianatin, dijual, dipukul, ditusuk, bahkan dibunuh, dia tetap masih berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh Yesus ini,
Seberapa manusianya kah kamu? Hah? Apa? Yesus tidak mati disalibkan. Kamu mau pakai standar Al-Quran? Oke, kita pakai standar Al-Quran. Yuk kita baca Al-Quran surah 5 ayat 110. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkan kamu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, dalam kurung juga hikmat Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung dalam kurung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dalam kurung dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dalam kurung dari keinginan mereka membunuhmu, dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata." Nah, kita udah baca ya. Jadi silakan buktikan bahwa kamu adalah manusia seperti Yesus. Silakan bentuk burung dari tanah, lalu tiup dan jadi burung beneran. Hah? Apa? Yesus adalah nabi? No. Kamu berkata Yesus hanya manusia. Jadi jangan lari dengan alasan bahwa Yesus adalah nabi. Saya nggak peduli kamu berkata dengan seizin Tuhan atau apapun. Kamu yang berkata bahwa Yesus hanya manusia biasa seperti kamu. Sekarang buktikan bahwa kamu adalah manusia seperti Yesus sesuai dengan kitab sucimu sendiri. Kalau kamu tidak bisa membuktikan bahwa kamu adalah manusia seperti Yesus, berarti kamu bukan manusia. Berarti kamu hanya topeng monyet. Kamu hanya binatang yang pakai topeng manusia dan pakai baju, supaya dari luar kelihatannya mirip manusia, tetapi di dalamnya tetap aja binatang biadab. Saya ulangi sekali lagi biar jelas ya. Kita sepakat bahwa Yesus adalah manusia, jadi jangan ada alasan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah nabi, atau apapun. Yesus adalah manusia. Tantangan saya untuk kamu adalah buktikan bahwa kamu adalah manusia juga seperti Yesus. Kalau kamu mau pakai dalil Al-Quran, silakan. Tapi jangan tebang pilih suka-suka kamu. Lakukan semua yang Yesus lakukan di dalam Al-Quran. Silakan ciptakan burung. Kamu mau berkata dengan seizin Tuhan kek, apapun terserah. Silakan. Buktikan kamu juga bisa menciptakan burung seperti yang Yesus lakukan. Kan Yesus hanya manusia. Kalau kamu tidak bisa melakukan apa yang Yesus lakukan, berarti kamu yang bukan manusia. Atau kamu mau berkata bahwa Al-Quran salah? Masa manusia bisa menciptakan burung? Hanya Tuhan yang bisa menciptakan burung. Ya sudah, kalau kamu mau berkata bahwa Al-Quran salah, ya sudah, silakan. Lupakan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan. Silakan pakai dalil Alkitab. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gampang kan? Kalau kamu bisa melakukannya, berarti kamu membuktikan bahwa Yesus adalah manusia dan kamu membuktikan bahwa kamu juga adalah manusia. Oke? Sekian video kali ini. Selamat membuktikan bahwa kamu adalah manusia seperti Yesus. Dan kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini kepada semua orang yang berkata bahwa Yesus hanya manusia. Dan juga bagikan video ini kepada semua orang yang berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke? Yesus Kristus penguasa saya memberkati kamu semua. شيء يسعدني حاولت ألاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في
بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي. ركعت قدامه ومسكت بإيده وصرخت بأعلى صوت. حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك. هيدي لك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا حياتي تبقى ليك،